Baik, selamat pagi anak didik kami semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Bapak AP Manulang. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar tentang isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu tertulis pada KD 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, dan KD 4.2 mengkonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikatornya, yang pertama, anak didik kami nanti bisa menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, anak didik kami juga bisa menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis secara terampil, mengonstruksi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi, baik secara lisan maupun tulis, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas tentang kebahasaan teks hasil observasi. Kebahasaan teks hasil observasi itu ada 4. Yang pertama ada kata serta frasa, verba, dan nomina. Berarti kata verba, kata nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Yang kedua kalian akan belajar tentang afiksasi, yaitu proses pengimbuhan pada kata dasar. Yang ketiga kalian juga akan mempelajari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita akan membedakan apa itu kata, apa itu frasa. Ya, apa itu kata verba, kata nomina, apa itu frasa verba dan frasa nomina. Yang pertama, kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang susunannya terdiri dari beberapa huruf atau unit yang memiliki sebuah arti. Berarti dia terdapat beberapa huruf, dia terdiri dari beberapa huruf dan dia juga memiliki arti. Itulah disebut dengan kata. Contoh, saya akan menambahkan huruf B ditambah huruf A ditambah huruf T ditambah huruf U menjadi sebuah kata batu. Jadi batu di sini termasuk kata. Kenapa? Karena dia terdiri dari beberapa huruf dan dia memiliki arti. Kalau kita artikan batu mungkin itu benda alam yang keras ya. Beda hal jika seperti ini ya. Ada huruf T ditambah huruf U ditambah huruf A ditambah huruf B menjadi tuap. Apakah tuap ini kata? Tidak. Kenapa? Memang dia terdiri atas beberapa huruf, tetapi dia tidak memiliki arti ya. Tidak ada arti tuap ya. Maka tuap bukan termasuk kata. Lalu kita bedakan lagi ya. Kata itu bisa dibedakan menjadi 7 jenis. Ya, sebenarnya banyak jenis kata, tapi di sini saya akan menjelaskan ada 7 jenis kata ya. Yang pertama ada kata verba, kata adjektiva, nomina, pronomina, adverbia, numeralia, dan interrogativa. Verba itu kata kerja, adjektiva kata sifat, nomina kata benda, pronomina kata ganti, adverbia kata keterangan, numeralia kata bilangan, dan interrogativa itu adalah kata tanya. Tapi yang kita jelaskan di sini ya, yang kita pelajari di sini adalah verba dan nomina. Verba itu adalah kata kerja. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun tindakan itu termasuk ke dalam bentuk kata kerja. Contohnya lari, ditambahkan imbuhan pun dia imbuhan berlari itu juga termasuk ke dalam bentuk kata kerja. Makan, memakan. Tapi ada juga dia yang awalnya bukan kata benda, bukan kata kerja menjadi kata kerja. Contohnya sepeda, itu nomina kata benda. Karena ditambahkan dia imbuhan menjadi bersepeda, itu menjadi kata kerja. Ya, menggunakan sepeda, bersepeda itu termasuk ke bentuk verba. Ya. Lalu nomina adalah kata benda. Jadi sesuatu yang bisa kita sentuh, kita rasa ya, kita lihat. Contohnya meja, pensil, sepatu, rak ya. Macam ya. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk kata benda. Tapi ada juga dia yang awalnya bukan kata benda bisa menjadi benda. Contohnya makan. Itu kan termasuk kata kerja. Makan kan tindakan, ya, pekerjaan. Karena ditambahkan akhiran an menjadi makanan. Itu termasuk ke dalam bentuk nomina atau kata
benda. Makanan kan bendanya ya. Nah, itulah tadi perbedaan antara kata verba dan kata nomina. Kita sekarang masuk ke frasa. Nah, tadi kalau kata itu gabungan dari beberapa huruf ya, terdiri atas beberapa huruf dan memiliki arti. Kalau frasa itu gabungan antara dua kata. Berarti dia lebih luas cakupannya dari kata nak ya. Gabungan dari dua kata atau lebih yang menduduki satu jabatan kalimat. Jabatan kalimat itu bisa seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, walaupun dia terdiri atas dua kata atau lebih, jabatan kalimatnya cuma satu. Contoh, saya masukkan ke dalam bentuk kalimat. Andi sedang menendang bola kaki. Titik. Andi ini hanya terdiri dari satu kata dan memiliki satu jabatan kalimat. Nah, Andi di sini bukan termasuk frasa karena dia hanya terdiri atas satu kata. Sedangkan kata sedang menendang ini memiliki satu jabatan kalimat yaitu sebagai predikat dan dia terdiri atas dua kata. Maka sedang menendang itu termasuk ke dalam bentuk frasa. Ya. Lalu bola kaki pun begitu ya. Dia terdiri atas dua kata tetapi jabatan kalimatnya cuma satu ya sebagai objek. Maka bola kaki itu termasuk ke dalam bentuk frasa. Lalu kita bedakan mana frasa verba, mana frasa nomina. Kalau verba tadi itu pekerjaan atau tindakan, sedangkan nomina itu benda. Sedang menendang ya, menendang itu termasuk ke dalam bentuk verba, kerja. Jadi sedang menendang ini termasuk frasa, termasuk juga verba, maka dia disebut sebagai frasa verba. Ya, banyak itu kata frasa verba ya. Sebenarnya sedang menendang atau mengikuti dengan sabar. Ya. Apalagi contohnya menggambar, sedang menggambar, macam-macam lah. Pokoknya dia berhubungan dengan lebih dari satu kata tetapi jabatan kalimatnya cuma satu. Lalu masuk ke bola kaki ya. Bola kaki itu dia termasuk bola ya. Bola itu kata benda nak ya. Dia termasuk frasa dan dia juga termasuk nomina. Maka bola kaki itu termasuk frasa nomina ya. Macam-macam lah itu ya. Kue bolu itu juga termasuk ya. Buku gambar, buku paket, nah itu termasuk ke frasa nomina. Ya, pokoknya dia terdiri atas dua kata atau lebih tapi jabatan kalimatnya cuma satu, itu disebut dengan frasa. Lalu masuk kita ke afiksasi. Ya. Afiksasi adalah proses pengimbuhan pada kata dasar sehingga dapat menggeser artinya. Berarti kata dasar yang ditambahkan imbuhan dan artinya bergeser, bukan berubah ya. Contoh kata minum tambah an menjadi minuman. Minum yang awalnya dia kata kerja menjadi kata benda setelah ditambahkan sufiks an. Ya, tapi kata minum dengan kata minuman masih berhubungan. Ya. Sesuatu yang diminum pastinya minuman. Jenis afiks dibagi menjadi 5. Ada prefiks yaitu awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan, konfiks awalan tambah akhiran tapi sifatnya terikat, simulfiks awalan tambah akhiran tapi sifatnya tidak terikat. Prefiks itu dibagi menjadi 9. Ada me, ber, di, ter, pe, per, ke, se, maha. Saya contohkan ya. Me itu kan awalan me, prefiks me. Kalau ditambahkan kata dasar rawat menjadi merawat. Ber ditambahkan lari menjadi berlari dan lain sebagainya ya. Begitulah selanjutnya. Lalu sufiks akhiran. Ada kan, an, nya, i, wan, wati ya. Ada kan contohnya ya kan. Pukul tambahkan pukulkan ya. Kok pukul tambahan pukulan, nah itu dia, dan lain-lain. Kalau infiks ini sisipan. Sisipan ada 4, l, m, r, in. Kok nama sisipan disisipkan dia dalam satu kata itu. Contohnya ada kata tunjuk, disisipkan infiks l menjadi telunjuk, disisipkan ya. Setelah t ini dimasukkan l nya. Jemari ya, dari kata jari ditambahkan sisipan m menjadi jemari. Gigi ditambahkan sisipan r menjadi gerigi. Kerja ditambahkan sisipan in menjadi kinerja. Lalu kita masuk ke konfiks, itu awalan tambah akhiran.
tapi sifatnya terikat. Simulfiks awalan tambah akhiran sifatnya tidak terikat. Maksudnya perbedaannya di mana itu? Contoh, kata merasakan itu kata dasarnya adalah kata rasa, ditambahkan awalan me dan akhiran kan. Kalau salah satu unsur prefiks afiksnya ini kita hilangkan, contohnya me kita hilangkan, maka menjadi kata rasakan. Jadi kata rasakan itu masih bisa berdiri sendiri, nah, ya, masih bisa diucapkan lah dia. Nah, kita ganti, yang kita hapus adalah kannya, menjadi kata merasa, masih juga bisa berdiri sendiri. Itu disebut dengan simulfiks. Bagaimana dengan persatuan? Kalau kita hilangkan pernya menjadi satuan, nah, masih bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita hilangkan annya, persatu, nah, tidak bisa berdiri sendiri. Tapi paling tidak salah satu unsur afiksnya itu bisa dihilangkan. Beda seperti konfiks, ya. Unsur afiksnya itu sama sekali tidak boleh dihilangkan. Contohnya kata ketuhanan. Kalau kita hilangkan ke-nya menjadi tuhanan. Nah, kata dasarnya kan Tuhan, menjadi, kalau kita hilangkan ke-nya menjadi tuhanan. Nggak ada kata tuhanan, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Atau kita hilangkan an-nya menjadi ketuhan, sama juga tidak bisa berdiri sendiri. Maka konfiks itu sifatnya terikat. Salah satu unsur afiksnya tidak bisa dihilangkan. Lalu masuk ke alomorf. Alomorf pada prefiks. Itu alomorf adalah variasi morfem yang terjadi pada awalan me, pe, dan ber. Jadi awalan me itu, awalan pe dan awalan ber bisa berubah dia karena ditambahkan kata dasar, ya, yang memiliki ciri tersendiri lah. Contohnya me ini bisa berubah. Ada 6 jenis me, ya. Me bisa menjadi mem, bisa menjadi mem, menjadi men, bisa meng, menye, menge. Kenapa bisa seperti itu? Karena ditambahkan kata dasar yang huruf awalnya berbeda-beda. Contohnya me tetap menjadi me kalau ditambahkan kata nak, ya, yang huruf awalnya itu contohnya m. Contohnya kata me tambah makan, ya kan tetap dia memakan, ya, tidak berubah dia, ya, dia tetap menjadi me. Contohnya lagi me ditambah n, ya, nilai menjadi menilai, dia tetap. Me tambah laju melaju, me tambah rawat merawat, me tambah wangi wangi, ya. Me tambah nganga menganga, nyanyi, me tambah nyanyi menyanyi, ya. Kalau me bisa berubah menjadi mem karena ditambahkan kata dasar yang awal hurufnya itu B, P, F, dan V, ya. Contohnya me tambah bakar menjadi membakar, bukan menjadi membakar, ya, membakar. Me berubah menjadi mem. Me tambah pukul menjadi memukul, mem dia, tapi p-nya hilang. Kenapa p-nya hilang? Karena setelah p itu adalah huruf vokal. Memukul, pukul. Kalau dia hurufnya konsonan, contohnya memprediksi, nah, p-nya nggak hilang, ya. Memprediksi, me berubah menjadi mem. F, ya, memfasilitasi. V, memvariasi, nah, tuh, macam-macam lah, ya. Me berubah menjadi men karena ditambahkan kata dasar C, D, J, dan T, ya. Contohnya me tambah curi menjadi mencuri, mencuci lah tadi, ya. Me tambah cuci menjadi mencuci, ya. Me tambah daki mendaki, men tambah jambak menjambak. Tapi kalau me tambah t, t-nya biasanya hilang tuh biasanya. Me tambah tiup meniup, t-nya hilang. Tapi kalau traktir, mentraktir, t-nya nggak hilang karena setelah t itu adalah huruf konsonan. Lalu masuk kita ke me berubah menjadi meng kalau ditambahkan kata dasar yang awal hurufnya itu adalah, huruf awalnya adalah vokal. Vokal seperti a, e, i, o, u, atau a, i, u, e, o. Contoh, me tambah ambil, mengambil, ya, kan ada a nih.
dia berubah menjadi meng, ya. Ikat, mengikat. Baru ekor, mengekor. Elak, mengelak, ya kan. Tambah ukur, mengukur. Olah, mengolah. Kalau ditambahkan g, tambah gambar, menggambar. Tambah yang k, kuat, menguat. Hina, ha, menghina. Kaha, khawatir, mengkhawatirkan. Nah, itu dia. Kalau me berubah menjadi menye karena ditambahkan kata dasar yang huruf awalnya itu s. Cuman s dia, ya. Me tambah sapu, menyapu, s-nya hilang. Ya. Sikat, menyikat, s-nya juga hilang, ya. Berubah menjadi menye. Kalau menge itu kalau kata dasar ditambahkan kalau ditambahkan dengan kata dasar yang suku katanya satu, suku kata satu yang sekali diucapkan, ya. Contohnya bom itu kan sekali diucapkan. Las, lap, ya. Beda dengan kata-kata yang lainnya. Contoh buku itu terdiri atas dua suku kata, bu dan ku. Sedangkan kalau satu suku kata yang sekali ucapkan saja dia. Contohnya nge, tambah lap, mengelap, ya. Jadi mengelap ini kata dasarnya adalah lap ditambahkan menge, itu dia, ya. Itu alomorf dari me. Kalau pe sama saja dia sama dengan p, ya. P tambah makan, pemakan. P tambah nilai, penilai. Pem tambah bakar, pembakar. Pem tambah pukul, pemukul, ya. Pen tambah cuci, pencuci. Pendaki, penjambak, pencuri. Peng, pengambil, gitu dia. Menye, penyapu, penyikat, pengelap, sama, ya. Be sama me sama. Ber bisa berubah tetap menjadi be karena ditambahkan kata-kata yang saya rasa spesial, nah, ya. Contohnya ber tambah kerja, bukan bekerja melainkan menjadi bekerja. Ber berubah menjadi be. Ber akan berubah menjadi be kalau ditambahkan kata-kata yang huruf awalnya semua itu r. Contohnya ber tambah rambut, bukan menjadi r-nya 2, berrambut, bukan begitu, tapi menjadi berambut. Oke, nah, ya, itu disebut dengan alomorf pada prefiks. Lanjut kita ke ketiga, ya, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat adalah satuan bahasa yang didapat setelah menggabungkan beberapa kata atau frasa, minimal memiliki subjek dan predikat dan diakhiri oleh kesenyapan akhir. Berarti dia cirinya ada 3, nah, ya. Yang pertama dia gabungan kata. Kalau gabungan kata berarti lebih dari satu kata, ya. Baru dia memiliki subjek dan predikat minimal. Lalu diakhiri oleh kesenyapan akhir. Kesenyapan akhir itu tanda baca penutup seperti titik, seru, dan tanda tanya. Contoh, adik bermain di taman. Ini termasuk kalimat, ya. Kenapa? Yang pertama dia gabungan dari beberapa kata. Ada berapa kata? 4 kata, ya. Adik bermain di taman, 4 kata. Lalu memiliki subjek predikat. Adik subjek, bermain predikat. Di taman itu keterangan tempat. Lalu dia diakhiri oleh kesenyapan akhir, ya, tanda baca penutup, titik. Nah, ini disebut dengan kalimat. Oke, ya. Lalu apa itu kalimat definisi? Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif atau pengertian penjelasan objek. Menggunakan kata seperti adalah, merupakan, ialah, sama itu. Contoh, harimau adalah jenis kucing karnivora terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Ini penjelasan tentang objek harimau dan dia menggunakan kata kerja definitif, ya, menggunakan kata adalah, ya. Jadi ini termasuk ke dalam bentuk kalimat definitif. Sedangkan kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggunakan verba deskriptif atau penggambaran objek. Jadi penjelasan tentang tubuh dari objek tersebut, ya, bagian-bagian tubuh dari objek tersebut. Contoh, harimau memiliki loreng yang bervariasi. Loreng bervariasi coklat ke hitam, memiliki cakar yang panjang serta gigi yang tajam. Jadi ini penggambaran dari harimau, bukan pengertiannya atau penjelasannya, tapi penggambarannya bahwasanya harimau itu memiliki loreng
memiliki cakar dan memiliki gigi, ya. Jadi perbedaan antara definisi dengan deskripsi, kalau definisi itu penjelasan, kalau deskripsi itu penggambaran. Oke, nah ya, kita lanjut. Yang selanjutnya ya, yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalau dia memiliki satu klausa, berarti dia juga memiliki jabatan kalimat yang tidak lebih dari satu jenisnya. Contohnya, dia memiliki satu subjek, satu predikat, satu objek, satu pelengkap, satu keterangan. Contoh, bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna. Ya, ini terdiri atas satu klausa. Kenapa? Subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu, objeknya cuma satu. Ya, subjeknya bunga mawar memiliki itu predikat, objeknya itu kelopak. Kelopak itu sebagai objek. Yang beraneka warna itu penjelasan mengenai objeknya, mengenai kelopak. Ya, jadi ini termasuk ke dalam bentuk kalimat simpleks karena dia terdiri atas satu klausa. Ayah membaca koran di taman atau di halaman sebenarnya, atau di teras lah. Ayah membaca koran di teras. Ayah subjek, membaca predikat, koran objek, di teras keterangan tempat. Itu masih dalam satu klausa karena jabatan kalimatnya masing-masing hanya satu, tidak lebih. Beda hal dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Berarti subjeknya bisa saja lebih dari satu, predikatnya lebih dari satu, objeknya lebih dari satu, ya, keterangannya lebih dari satu. Contoh, bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna serta duri yang tajam. Jadi memiliki klausa lebih dari satu. Klausa pertama itu bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna. Klausa kedua, bunga mawar memiliki duri yang tajam. Jadi ada dua klausa di sini, nak. Ya, duri yang tajam ini kan masih bagian dari bunga mawar. Jadi kalaupun seandainya dia terdiri atas subjek, predikat, objek, lalu ada objeknya lagi, sebenarnya kalau dibagi menjadi dua dia, klausa pertama, bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna. Klausa kedua, bunga mawar memiliki duri yang tajam. Klausanya ada dua, ya, maka ini disebut dengan kalimat kompleks. Jenis kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu terdiri atas dua jenis, ya. Ada kompleks setara, ada kompleks bertingkat. Kalau kompleks setara itu disebut dengan koordinatif, adalah kalimat majemuk atau kalimat kompleks yang memiliki unsur jabatan kalimat yang sama pada setiap klausa. Jabatan kalimatnya sama, ya, atau kedudukannya sama. Contohnya kan tadi, seperti bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna serta duri yang tajam. Ini kalau kita bagi dua, dia itu terdiri atas dua klausa. Klausa pertama, bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna, subjek, predikat, objek. Klausa kedua, bunga mawar memiliki duri yang tajam. Itu juga termasuk klausa kedua, memiliki jabatan kalimat yang sama, subjek, predikat, objek. Ya. Yang membedakan antara kalimat dengan klausa, nak, kalau klausa ini tidak memiliki tanda baca akhir, nak, ya. Jangan dibuat tanda titik, seru atau tanda tanya, ya. Ini disebut dengan klausa, ya. Jadi klausa setara itu kalau dia klausa pertama dengan klausa kedua itu memiliki jabatan kalimat yang sama, dia tidak bertingkat, dia sama kedudukannya. Contoh lain, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari, ya. Ini juga terdiri atas dua klausa. Klausa pertama, kelelawar aktif pada malam hari. Klausa kedua, kelelawar tidur pada siang hari, ya. Kedudukannya sama, subjek, predikat, keterangan waktu, subjek, predikat, keterangan waktu, ya. Subjek, predikat, waktu, subjek, predikat, keterangan waktu. Itu termasuk ke kalimat kompleks setara. Kalau kalimat kompleks bertingkat itu adalah penggabungan antara dua klausa atau lebih di mana kedudukannya terdapat unsur yang bertingkat.
Berarti antara klosa pertama dengan klosa kedua itu tidak sama kedudukannya, ya. Atau klosa kedua itu bisa saja bagian dari klosa pertama. Contoh, harimau memiliki cakar yang panjang, digunakan untuk mencengkram mangsanya. Ya, di sini ada disebut dengan induk kalimat, ada termasuk dengan anak kalimat. Kalau induk kalimat itu atau klosa atasan itu dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau dia klosa bawahan atau anak kalimat dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Contoh, harimau memiliki cakar yang panjang. Kalau kita katakan seperti itu saja, dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah paham kita bahwasanya harimau memiliki cakar yang panjang. Tapi kalau klosa bawahan, cakar yang panjang digunakan untuk mencengkram mangsanya. Cakar siapa kan nggak tahu kita, ya nggak jelas. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kenapa ini disebut dengan kalimat bertingkat? Ya. Harimau memiliki cakar yang panjang. Ini termasuk klosa 1. Klosa 2-nya digunakan untuk mencengkram mangsanya. Ini klosa kedua. Digunakan untuk mencengkram mangsanya itu bukan bagian dari subjek, ya, tetapi bagian dari objek, penjelasan mengenai objek. Cakar yang panjang digunakan untuk mencengkram mangsanya, ya. Ini bagiannya nih. Jadi dia bertingkat, ya, bertingkatnya karena dia penjelasan mengenai dari suatu objek, maka disebut sebagai kalimat kompleks, bukan penjelasan dari subjek. Beda hal tadi seperti yang pertama, ya. Nah, seperti ini ya, bunga mawar memiliki kelopak yang beraneka warna. Bunga mawar memiliki duri yang tajam, itu masuk ke kalimat kompleks koordinatif. Sedangkan subordinatif atau bertingkat, nah, dia bukan bagian dari subjeknya, ya, melainkan bagian dari yang lainnya lah, mungkin entah objeknya lah mungkin, ya. Harimau memiliki cakar yang panjang. Cakar yang panjang digunakan untuk mencengkram mangsanya, itu termasuk ke kalimat kompleks bertingkat. Oke, saya rasa demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Penjelasan mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk tugas kalian baca dulu teks hasil observasi tentang komodo, ya. Ini ada penjelasan tentang komodo, kalian baca. Lalu tugas kalian yang pertama, kalian akan menganalisis isi teks tersebut dengan menuliskan kembali. Kalian boleh juga meringkas, ya. Kalian menuliskan kembali teks tentang komodo ini dengan bahasa kalian sendiri. Setelah kalian baca, kalian tulis kembali tanpa harus melihat teks. Yang kedua, kalian analisislah kebahasan teks komodo tadi, ya, dengan menemukan kata verba dan kata nomina, frasa verba dan frasa nomina, mana afiksnya, mana kalimat definisinya, mana kalimat deskripsinya, mana kalimat simpleks, dan mana kalimat kompleksnya. Nanti jawabannya bisa dikirim dalam bentuk PDF, ya. Dalam bentuk PDF dikirimkan ke Google Classroom atau GCL, ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kami semua. Saya tutup dengan ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.